Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bersama saya Muhammad Zainul Sulaiman di Kabar Sukorejo. Pemirsa, pada kali ini bertempat di workshop SMK Ibrahimi 1 Sukorejo. Terlaksana Muhadharah Amma bersama Al-Habib bin Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Sahab. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo kali ini mendapat kunjungan dari Habib Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Sahab, yang mana kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi dan sekaligus upaya memperkenalkan sebuah metode pembelajaran bahasa Arab dengan metode Arabic Lingual Center atau ERLIC. Sebuah metode pembelajaran bahasa Arab yang dikembangkan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab di kalangan santri. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah terlaksana pelatihan metode belajar bahasa Arab, yakni santri putra dan putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan tamu dari Jakarta, Al-Habib Ahmad bin Alwi. Tentunya tadi kegiatan berlangsung secara aktif dan komunikatif serta sangat atraktif antara pelatih dan juga teman-teman santri baik putra maupun putri. Kami selaku pengurus asrama bahasa berharap mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini teman-teman santri khususnya putra maupun putri bisa merealisasikan atau mengimplementasikan dalam keseharian khususnya dalam belajar bahasa Arab. Dan mudah-mudahan teman-teman santri juga nanti bisa mengembangkan secara otodidak apa yang sudah dipelajari pada malam hari ini, yang tentunya akan membantu kepada karir adik-adik santri. Pengenalan metode ERLIC ini dikemas dalam bentuk Muhadharah Ammah yang berlangsung di workshop SMK Ibrahimi 1 Sukorejo dan diikuti oleh para santri asrama bahasa Arab, putra maupun putri. Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPD selaku Kepala Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dalam sambutannya menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum pertemuan ini sebaik mungkin sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Ada bagian pendidikan non formal putra dan putri, kemudian sekaligus ada pendidikan cabang yang ada di luar pondok pesantren. Nah, malam ini yang dihadirkan sebagai peserta kegiatan ini adalah santri yang kebetulan ada di konsentrasi bahasa Arab. Di asrama bahasa ada dua, karena ada bahasa asing yang dipelajari di pondok ini, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Belum yang lain. Alhamdulillah malam ini karena beliau kami akan memberikan bagaimana cara belajar atau metode belajar bahasa Arab yang cepat, mungkin yang mudah dan yang lebih menyenangkan, kira-kira begitu nanti akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu diikuti dengan baik dan jadikan malam ini adalah malam pembelajaran secara khusus dengan bersama beliau, sehingga nanti anak-anak bisa mengembangkan di hari-hari kemudian. Nah, ini yang kita harapkan. Untuk itu yang pertama kami menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Habib Alwi yang hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Aktivitas di pondok ini dimulai dari pagi hari sampai tengah malam. Jadi anak-anak baru istirahat biasanya memang di atas jam 11 malam istirahat, nanti jam 3 pagi sudah harus beraktivitas mulai tahajud dan sampai terus ke madrasah, kemudian ke sekolah atau perguruan tinggi sampai malam lagi. Di aktivitas sehari-hari seperti itu ada bedanya memang dari tempat lain, justru di atas jam 8 pagi itu istirahat sejenak, nanti aktivitas lagi. Kalau di sini sejak jam 3 pagi kita memang dibangunkan sampai malam jam 11 malam baru mulai istirahat. Nah, ini beberapa kondisi di pondok pesantren
sehingga malam ini juga kegiatan kita dibatasi dengan jam 11 malam. Dibatasi dengan jam 11 malam sudah maksimal, karena memang anak-anak jam 11 itu harus istirahat, membagi waktu untuk aktivitas selanjutnya. Untuk itu, atas nama jajaran pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah, kami sekali lagi mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Habib dengan rombongan yang berkenan mengisi anak-anak kami santri yang ada di Pondok Pesantren ini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, barokah, dan kepada anak-anak bisa mengembangkan konsentrasi di pendidikan non formal dan bahasa ini. Mudah-mudahan bisa berkembang terus sesuai dengan keinginan masing-masing, karena ini peminatan oleh sebagian santri dan jumlahnya tidak banyak dari yang berminat di bahasa ini. Muhadharah ammah pun dimulai diiringi dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang mengikuti kegiatan secara interaktif. Para peserta menyimak dengan penuh antusias saat materi disampaikan yang langsung disampaikan oleh Habib Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Sahab SD yang memaparkan beberapa metode efisien dan praktis dalam mempelajari bahasa Arab. Jangan merasa insecure, ya. Kalau ini dari Madura ini kalau ngomong pastilah dari Madura yang keluar. Enggak. Yang paling berat untuk meninggalkan lahjahnya di Indonesia sesuai dengan penelitian itu orang Sunda. Sulit. Lahjah Sundanya itu sulit untuk dia hilangkan. Yang lain mudah. Ya. Jadi alhamdulillah bukan orang Madura yang dibilang susah meninggalkan lahjahnya. Nah, di buku ini dari sejak pertama kita akan lebih fokus dengan orang native, ya, dengan lahjah Arabiyah dibanding dengan guru-guru yang ada. Jadi guru kalau ngajar dengan buku ini enak banget. Ngomong nggak terlalu banyak, nulis nggak perlu, baca nggak perlu, karena semua ada di sini. Misalkan, nggak? Ada satu lagi tadi. Misalkan huruf yang paling sulit itu biasanya huruf ba, ya. Terus cara nulisnya gimana sih? Udah nggak repot lagi. Cara nulisnya udah dari situ. Enggak. Nah, cara nulisnya sudah ada di situ juga. Dan huruf-huruf lainnya. Lalu sejak awal ini karena memang dibuat untuk orang-orang yang memang belum mengenal bahasa Arab sama sekali, sehingga kita mulai belajar mengetahui huruf-huruf tersebut. Kita mulai dari huruf sesuai dengan makhraj hurufnya dari luar ke dalam. Makanya dari alif, mulai dari ba, mim, fa, waw, ya. Kita ambil contoh misalkan ini. Ba banyak di Jakarta khususnya yang belajar dengan Iqra itu baik dia cepat baca, tapi nggak mengenal huruf. Dia nggak kenal ada huruf ba, yang dia kenal huruf ba. Jim nggak kenal dia, yang dia kenal ja. Padahal kita perlu mengenal huruf itu huruf apa. Di sini kita kasih tahu ini hurufnya. Yang fathah. Kalau sukun, kunci kedua, ternyata bahasa itu tidak bisa diterjemahkan. Setuju nggak? Bahasa tidak bisa di. Hai,
lahdhatun ana wawa. Pernah gitu ya? Tapi ada orang bicaranya semacam itu. Dan dengan bangga berbicara dengan media. Akhi kolbun Victory. Itu ada, bukankah ada? Ada. Dan yang bicara sama saya itu adalah orang yang memang dia juga berbahasa demikian. Ustadz, afwan, ilqara. Sopan nggak itu? Sopan banget. Iya, afwan Ustadz mau ke belakang kan gitu. Coba bicara itu dengan orang Arab. Yang paling belakang terus bilang Ustadz, afwan ila warok, mau ke warok. Mana lagi warok mana? Jadi paling belakang. Iya. Bahasa tidak bisa diterjemahkan. Bahasa harus kita pelajari sesuai dengan budaya orang-orang itu. Beberapa poin penting yang disampaikan yang dapat kami simpulkan tadi bahwasanya dalam pengajaran bahasa Arab perlu untuk memperhatikan pemula yang mempelajari bahasa Arab dengan pengajaran dari awal seperti pengucapan huruf hijaiyah. Dan bahasa Arab bukanlah merupakan suatu ilmu untuk dihafal, tapi untuk diterapkan. Harapannya semoga dengan diadakannya muhadarah kali ini dapat menjadi suatu rujukan bagi metode pembelajaran di asrama bahasa Arab dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini selaku peserta muhadarah ammah seminar pengenalan metode bahasa Arab yang dihadiri oleh muhadir Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Alwi As-Sahab, yang mana kami di sini bisa mendapatkan banyak pelajaran terutama tentang metode-metode cara cepat mudah mengenal bahasa Arab, dan harapannya semoga metode ini bisa diimplementasikan di Bi'ah Arabiyah terutama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Melalui pengenalan metode Erlik ini menjadi awal bagi pengurus bahasa Arab dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. S3 TV melaporkan.